antum memandang wajahnya orang-orang saleh, nadharu ilaih, memandang aja nih saudara, itu kita udah mendapatkan faedah yang begitu luar biasa. Fakifa nadharahum biman yatamassa barakatuh. Kalau tadi berkahnya kita berkat memandang wajah guru-guru kita yang ada di depan ini, kita mendapatkan faedah yang begitu luar biasa. Bagaimana jikalau guru-guru kita tersebut, orang soleh tersebut, memandang balik matanya ke wajah kita. Mudah-mudahan malam ini kita tetap mendapatkan barokah, baik dari pandangan guru-guru kita. Al-Imam Muhammad Al-Jazuli di dalam kitab Mutahassul Syarah Sama'ilur Rasul jilid ketiga itu disebutkan panjang cerita akhirnya meninggal dunia saudara. Ini orang sama, cuman ini orang luar biasa, hidupnya cuma repot baca salawat. Jadi dari Senin sampai Minggu Imam Muhammad Al-Jazuli ini ada salawat khusus yang selalu dibaca tuh. Dari Senin sampai Minggu beda-beda salawatnya. Pas meninggal dunia dikubur dalam tanah udah 77 tahun, lama ya. Saat itu ada pembongkaran di kampung itu. Kata pemerintah, bongkar di kuburan, pindahin jenazah dan keluarkan mayat-mayat yang ada di kuburan ini. Tinggal satu kuburan, tinggal satu kubah, warga nggak berani buat bongkar. Akhirnya pemerintah nanya, wahai warga, ada apa ini? Kok nih kubah nggak dibongkar? Saya takut kualat. Takut kualat? Iya, kenapa? Ini kuburannya orang soleh. Saya takut kualat kalau saya ngebongkar. Nggak apa-apa, bongkar sekarang juga. Nanti saya buatkan kubah juga di tempat yang baru. Akhirnya warga berani diri itu bersama-sama bongkar ke kuburan. Maka setelah dibongkar, ditemukan jenazah beliau setelah dikubur 77 tahun masih utuh saudara. Warga yang bongkar nggak percaya. Dibuka kain kafannya, dicek jenazahnya, wajahnya masih utuh dalam keadaan senyum. Allahumma shalli ala Muhammad. Mereka tetap penasaran, dipegang-pegang, dipencet-pencet tuh jenazah, tulangnya, dagingnya. Ternyata tulang, daging, kulit, semuanya masih lengkap, semuanya masih utuh. Allahumma shalli ala Muhammad. 77 tahun sama Allah dijaga saudara, diperhatikan, dilindungi. Kenapa bisa begitu? Karena selama hidupnya, lisannya, hatinya dipakai untuk selalu membaca salawat untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah. Nggak jauh dari sunnah-sunnahnya Nabi, nggak ninggalin sunnahnya Nabi, sehingga ketika dia wafat, jenazahnya mendapatkan penjagaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana malam ini kita duduk di satu majelis saudara, sebagaimana Sayyidina Umar, beliau berkata, fala tufariku majalisil ulama. Jangan kita ini hidup 24 jam kita ini jauh dari yang namanya majelis-majelisnya orang-orang soleh. Fa inna Allah lam yukhlaq ala wajhil ardu turbatan adu alaihi min madalikil dzikri. Karena kata Sayyidina Umar, nggak ada tempat yang lebih mulia, yang lebih top di muka bumi ini, kata Sayyidina Umar, melainkan bumi tersebut, tempat tersebut atasnya dijadiin pengajian. Subhanallah, dijadiin majelis ta'lim, dijadiin majelis zikir, dijadiin majelis ilmu. Kita punya rumah, kita punya tempat usaha, kita punya halaman, dijadiin tempat pengajian, jadiin tempat majelis zikir, dijadiin tempat majelis ilmu. Demi Allah beruntung hidup kita saudara. Kenapa? Itu tempat jadi berkah. Kita nggak bisa ngajar, cari orang yang bisa, cari kiai, cari ustadz yang mengerti untuk ngajar. Ya, nggak ada tempat, kata Sayyidina Umar, yang lebih mulia di muka bumi ini melainkan tempat yang itu tempat di atasnya dipakai buat majelis ta'lim. Bib, saya cuma bisa ngajar ikro-ikro, nggak apa-apa ya, ajarin, mulia tempatnya. Walaupun pahala itu nggak kelihatan. Sebagaimana seorang ulama besar, beliau berkata, lau badalin nas majalis sawab majalisil ilmi laktatalu hatta yutrata kulali imaratin imaratah wa kulali suki sukoh. Imam Ka'ab, namanya Imam Ka'ab bin Akhbar, beliau bilang seandainya pahala ngaji duduk kayak begini nih, pahala kita duduk kayak begini kelihatan, itu jalanan macet saudara,
isinya cuma manusia pakai peci sarungkong kepada colek-colekan. Lu mau kemana? Gua mau ngaji. Ntar dulu, gua duluan. Kenapa? Karena tahu besarnya pahala orang yang duduk di majelis taklim kayak gitu. Dalam hadis Imam Ibnu Majah itu Nabi menceritakan tentang Sayyidina Isa ibn Maryam. Jadi Nabi cerita nih depan sahabat-sahabatnya, man ta'allama wa amila wa 'allama fadzalika yud'aziman fi malakutis samawat. Kata Nabi Isa, siapa orang nyantri, belajar atau duduk di satu perkumpulan halago seperti ini, lalu diamalin, pertama dia belajar, pulang dari ngaji diamalin, walau yang ketiga dia sampai itu ilmu yang dia dapat dari itu pengajian ke orang tuanya, ke bininya, ke anaknya, ke mantunya. Kata Nabi Isa, fadzalika yud'aziman fi malakutis samawat. Orang yang kayak begitu, kata Nabi Isa, tanpa dia sadari menghebohkan penghuni langit, menyebabkan penghuni langit, para malaikat cinta kepada orang tersebut. Walaupun dia tetangga nggak ada yang kenal dia, tapi dia penghuni langit, masya Allah, namanya begitu masyhur, begitu terkenal. Dan ketika orang tersebut udah dicinta sama Allah, setiap dia bertasbih, dia duduk di majelis taklim, dia sedekah, dia sholat, itu pahalanya terbang, saudara. Malaikat pada senggol-senggolan berebut pengen bawa tuh amalnya. Ini saya bawa amalnya si fulan. Kenapa? Yang dicinta sama Allah. Walhasil namanya si fulan tersebut jadi bahan obrolannya para malaikat. Fa yuhibbu ahlus sama, penghuni langit cinta, maka Allah berikan rasa cinta itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga ketika dia ngomong orang cinta, dia ngomong orang senang. Kenapa? Allah cinta, Allah berikan rasa cinta itu kepada orang yang ada di sekitarnya. Al-qabulu fil qalb, penerimaan hati orang kepada dia. Mudah-mudahan dari berkahnya majelis kita malam hari ini, setidaknya ada athar yang bisa kita bawa pulang. Mudah-mudahan dari berkahnya kita hadir di majelis Sirrul Mustafa SAW malam ini, hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.